jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih berada di SMAN 32 Jakarta bersama Masya Allah calon-calon penghuni surga. Amin. Kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita mengenai zikir ya. Tema kita juga masih sama, rahasia zikir yang belum banyak orang tahu. Tadi kira-kira sudah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan sama murid-murid dan juga guru. Dan juga tadi ada pertanyaan juga, ini biasanya relate banget nih sama ABG-ABG yang suka galau-galau, baper-baper, kebawa perasaan, sedih-sedih juga. Ustadz Syam, kalau yang galau, baper, sedih itu kira-kira ada zikirnya nggak sih biar nggak kayak gitu terus? Kalau sedih, zikirnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal? Iyalah. Itu? Nggak harus meninggal dong, kan kembalikan dulu semua milik Allah akan diambil kembali kepada Allah. Ustadz Syam jelasin aja deh, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para guru, kepala sekolah dan adik-adikku yang insya Allah masuk surga semua. Amin. Yang hatinya telah tenang akan diisi dengan zikir-zikir supaya senantiasa lisannya sibuk menyebut nama Allah. La ilaha illallah. العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم Itu diantara zikir yang dimulai dengan kalimat La ilaha illallah. Kalimat zikir ini yang membuat hati menjadi tenang. Jadi kalau udah tahu keutamaannya, oh dengan membaca ini Allah hilangkan kesusahan, pengen baca ini terus. Oh dengan membaca ini Allah mudahkan segala kesulitan, pengen baca terus. Jadi di antara kita pengen tahu keutamaannya, sehingga apa yang diajarkan akan senantiasa diamalkan. Baca la ilaha illallah. La ilaha illallah bukan kalimah biasa. Siapapun yang ada kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Ada yang langsung direct, ada yang transit dulu. Transit dulu di neraka. Ya. Tapi yang jelas la ilaha illallah pasti masuk surga. Tapi pengennya langsung masuk surga. Kalau bisa bi ghairi hisab. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ngapain gue berharap sama si ini? Ngapain gue berharap sama dia? Ngapain gue berharap sama pekerjaan? Kenapa saya berharap sama orang tua? Padahal tidak ada yang bisa kuharapkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Terima kasih Ustadz ya, Masya Allah. Dari tadi Masya Allah banyak banget ada yang fokus tuh. Ibu, Bapak izin, kita butuh zikir yang singkat dalam hidup pastikan. Habib Muhammad izin Bib. Karena Habib begini kalau berdiri. Wow. Bib, mau zikir yang singkat Bib buat menghilangkan kefakiran gitu Bib. Biar dimudahkan gitu, takutnya ekonominya lagi susah gitu. Zikirnya singkat, mintanya banyak. Itu ada nggak Bib? Penjelasannya Habib Muhammad. Kita coba ya Bib. Jadi subhanallah, ada seorang imam namanya Sayyidina Imam Muhammad Al-Bagir. Beliau ada nasihat kepada Imam Sufyan Al-Thawri.
Beliau mengatakan, wahai Sufyan, apabila engkau pengen dapat ketenangan, pengen dapat kebaikan, dan semua masalah hidup bisa diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bacanya tidak panjang. Orang yang melazimkan baca zikir ini, insya Allah dia mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau zikirnya? Tapi dibaca ya, pendek-pendek banget. Apa bacaannya? La haula wala quwata illa billah. Coba semuanya 1 2 3. La Gak diterusin. Tapi boleh kalau muhil aliyil azim boleh. Tapi yang diajarkan oleh Sayyidina Imam Muhammad al-Baqir hanya itu saja. Zikirnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi orang itu juga salah. Sudah zikirnya dikit, bacanya jarang, maksiat terus. Jadi lazimkan. Apa sih la haula wala quwata illa billah? Itu artinya Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Artinya itu betul-betul penyerahan nih, dipahamin? Kita seorang hamba betul-betul menyerahkan diri kita kepada Allah. Saya tahu Sony sudah berdiri. Artinya tidak ada daya dan upaya ini. Tidak ada daya dan upaya. Tidak ada kekuatan apapun manusia kecuali semuanya kita serahkan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hebat bacanya la haula wala quwata illa billah. Yang melazimkan itu Masya Allah akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib Muhammad. Sekali lagi apa? La haula wala quwata illa billah. Senang gak belajar di Islam itu Indah? Senang ya, kelihatan kok mukanya senang-senang. Ya udah kalau senang nanya lagi ya. Yuk yang mau nanya boleh angkat tangannya yuk. Nanya lagi. Wah ini nih cool banget kayaknya nih. Coba boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Gunawan. Saya mau nanya Ustadz, Ya. ada gak sih zikir rahasia yang singkat biar kita dijauhkan dari haters atau orang yang gak suka sama kita? Emang benar kalau itu bisa bikin penyakit ain ke kita? Oh gitu, jadi biar dijauhkan haters zikirnya Pak? Iya benar. Terima kasih ya Mas Sigit Iya, ya. Boleh kembali lagi duduk. Masya Allah, Ustadz Maulana ada gak zikir rahasianya? Kalau udah disebutin berarti udah gak rahasia lagi dong sekarang. Ada. Wih. Buat semuanya yang lagi nonton, termasuk yang ada di SMA Negeri 32. Ketahuilah, ada nggak zikir amalan rahasia yang kalau kita baca kita akan terhindar dari haters? Mau tahu? Mau. Kalimat yang sangat mudah. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku mohon perlindungan kepada Allah dengan nama-namanya yang mulia dari bahaya makhluknya yang diciptakannya. Apa bahayanya? Siapa itu? Dari jari jemarinya orang yang jahil. Komentarnya, betul tidak? Julidnya. Ada kalanya, mohon maaf, tidak semua yang kita lakukan baik menurut orang baik. Betul tidak? Engkau menanam padi pasti akan tumbuh rumput. Tapi jangan mengharapkan ada padi tumbuh kalau engkau tanam rumput. Artinya kebaikan kita pun tetap ada yang tidak suka. Entah itu iri hati, betul tidak? Atau ibaratnya dengki. Makanya betul tadi, bisa jadi ada penyakit yang timbul setelahnya. Yang namanya ain. Penyakit ain. Tahu nggak penyakit ain? Tiba-tiba dia sakit, tembusan mata. Jadi hati-hati yang posting sesuatu, bisa jadi ada yang lihat kedengkiannya itu, itulah yang dipakai oleh setan sehingga kadangkala hilang handphonenya,
bangga-banggain motornya, hilang motornya. Betul tidak? Rusak mobilnya. Hati-hati, sakit adeknya. Karena dia posting adeknya, harus baca dulu Masya Allah. Atau baca kalimat A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada baiknya A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dibaca setiap pagi. Setiap pagi. Mohon maaf, supaya orang tidak membahayakan pada diri kita. Atas apapun. Atas apapun. Ada makhluk Allah yang terlihat dan ada makhluk Allah yang tidak terlihat. Jadi yang paling hebat kita panggil pemiliknya siapapun. Jin siapa pemiliknya? Allah. Semua menurut kita jelek, mudah-mudahan kita dapat perlindungan. Dengan cara memohon meminta perlindungan kepada pemiliknya. Siapa itu? Allah. Doanya apa? 1, 2, 3. A'udzubikalimatil min syarri ma khalaq. Apal? Nih, yang tadi dikira tidur. Nih. Coba. Tuh kan lagi kan, bener kan? Setiap kamu coba lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Masya Allah, bagus. Masya Allah. 1, 2, 3. Masya Allah. Terima Jadi kasih kalau lihat Ustaz. orang pintar bacanya Masya Allah. Kalau lihat orang ganteng, Masya Allah. Yang mau nanya katakan lagi. Malu-malu Pak Ayah. Kamu aja deh, kamu silakan. Namanya siapa? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan namaku Tiara Putri Nafisa. Ya. Izin bertanya ya Ustadz Habib. Ada nggak sih zikir rahasia yang bikin kalau misalkan kita habis ngelakuin dosa nih, kita nih nggak ngelakuin lagi dan bikin kita yakin bahwa taubat kita tuh diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mungkin kadang kan suka kepikiran ya, kira-kira nih taubat aku diterima nggak ya? Gitu. Terima kasih. Makasih, Masya Allah pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih. Kira-kira ada nggak ya Habib Muhammad, ada nggak ya zikir rahasia biar gak ngelakuin dosa lagi, biar tobatnya bisa diterima sama Allah gitu Bib. Zikir supaya taubatnya diterima. Iya, silakan Habib. Sebelum zikir ada 4 syarat dulu supaya taubat itu diterima. Catat ini. Yang pertama an-nadam. Orang kalau mau taubat itu dia harus punya 4 syarat. Syarat yang pertama an-nadam, menyesal. Jadi orang kalau mau taubat dia harus nyesel. Bukan nyeselnya nyesel sambel. Pedes banget gak dimakan lagi sampai namanya cabai setan. Cabai gak ada salah dikatain setan. Cabai setan. Cabai setan. Namanya. Tapi pedesnya hilang dimakan lagi gak tuh setan? Dimakan setan. Cabainya. Jadi yang pertama menyesal. Yang kedua meninggalkan perbuatan dosa. Yang ketiga azam, niat betul-betul tidak lagi mau melakukan perbuatan dosa tersebut. Yang keempat apabila punya salah sesama manusia berusaha untuk minta maaf. Itu syarat taubat. Ketika kita sudah melakukan syarat taubat ini boleh untuk melakukan sholat taubat 2 rakaat sambil diiringi zikir. Apa zikirnya? Ada kata Nabi SAW 2 kalimat yang sangat enteng, yang sangat ringan apabila disebutkan, tapi sangat berat timbangan pahalanya di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Apa zikir ini? Saya yakin semua sudah hafal. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu zikirnya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ini Nabi. Apa kata Rasul? Bisa gak kita zikir itu? Biasanya zikir ini dibaca habis sholat sunnah fajar. Ketika masuk adzan subuh, sudah masuk adzan subuh,
kan sebelum sholat subuh ada yang namanya sholat sunnah fajar. Ketika sholat sunnah fajar, bahkan bukan hanya taubat nih. Sahabat Nabi pernah minta juga. Sahabat Rasul pernah minta, wahai Rasul, aku ini rezekinya nggak lancar banget rezekinya. Maka Nabi berikan juga ini zikir, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Balik lagi dia sama Rasulullah, dia katakan, wahai Rasul, aku bingung sekarang, naruh di mana aku punya duit. Kalau duit aja, wah. Ingetin bacaannya. Nah ini Nabi SAW, jadi bacaannya sangat ringan. Bisa nggak anak-anak sekolah ini mengamalkan tadi? Kalau bisa habis sholat sunnah fajar. Bacanya berapa kali? Pendek, karena bacaannya pendek, nominal, bukan nominal apa sih? Minimal. Bukan, maksudnya angka saja kayaknya besar 100, tapi sebentar aja, cuman nggak sampai 2 menit. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Bisa nggak itu habis sholat fajar? Sebelum sholat subuhnya kita baca itu dulu, baru qomat, baru sholat subuh. Nah ini sangat besar sekali manfaat atau fadilahnya, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alihi wa ala ali. Mana Sony? Iya. Paham kan jadinya? Paham, alhamdulillah. Nah buat anak sekolah ini bisa nggak? Bisa, sambil nunggu bis, Ya. sambil nunggu Kapanpun lah ya, lagi mau ujian. ya kereta, Kereta. apalah, lagi naik sepeda kan Masya bisa. Allah, diamalkan ya semuanya ya. Terima kasih ya Habib ya untuk penjelasannya ya, Masya Allah. Pak Kepala Sekolah terima kasih ya. Bapak Ibu Guru terima kasih, senang banget nih bisa ketemu sama dia nih, saya nih di sini. Bukan dia doang, semuanya di sini, Masya Allah. Mumpung lagi di sekolah, mau nostalgia, mau ketemu sama sohib-sohib. Jadi mau Pantun dong. pantun, Pak Kepala Sekolah kayaknya bisa pantun lagi. Pantun lagi Pak, pantun lagi Pak. Masjid As-Suhada SMA Negeri 32. Cakep, Jadi saksi acara dakwah televisi. cakep, Tekad bersahadat kita semua. Jalan cakep. terbaik menuju ridho ilahi. Masya Allah, alhamdulillah.